Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nuraini, SPD IMM. Saya sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Maijen Sungkono, Mojokerto. Saya lulus S1 Sarjana Pendidikan Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto tahun 2004. Lulus S2 Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya tahun 2011. Video ini dibuat sebagai syarat pengajuan Serdos berupa PDD UKT-PT. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah Manajemen Retail dengan beban 3 SAS menerapkan manajemen SDM dalam bisnis retail, konsep retail, peluang bisnis retail, perilaku belanja pelanggan, strategi pemasaran, manajemen SDM dalam bisnis retail, pemilihan lokasi dalam area perdagangan. Perkuliahan dilakukan dengan cara pemaparan diskusi tanya jawab dan penugasan, di mana dosen memaparkan, mahasiswa mendengarkan dan menganalisa, kemudian penugasan, di mana hasil tugas biasanya masuk ke Google Classroom, terkadang juga dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya yang kemudian presentasi. CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian retail tradisional dan retail modern. 2. Mahasiswa dapat mendefinisikan perilaku belanja pelanggan. Nomor 3, mahasiswa dapat menyimpulkan strategi pemasaran retail yang efektif. 4, mahasiswa mampu menyimpulkan SDM dalam bisnis retail. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis pemilihan lokasi bisnis retail. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis sistem informasi dan jaringan manajemen persediaan dalam bisnis retail. Yang ketujuh, mahasiswa mampu membangun manajemen relasional atau operasional dalam bisnis retail. Yang kedelapan, ujian tengah semester. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menetapkan strategi penetapan harga. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menganalisa peluang bisnis retail. Yang kesebelas, mahasiswa mampu mendesain rancangan dan tata ruang toko. Yang ke-12, mahasiswa mampu menganalisa kualitas layanan bisnis retail. Yang ke-13, mahasiswa mampu memahami pemahaman citra toko. Yang ke-14, mahasiswa mampu menganalisa area perdagangan. Yang ke-15, mahasiswa mampu memahami strategi multi-channel dan omni-channel. Yang ke-16, ujian akhir semester. Adapun referensi buku yang saya gunakan: 1. Christina Widya Utami 2018, Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Retail Modern di Indonesia, Jakarta, Salemba 4. 2. Asep ST Sujana 2012, Paradigma Baru Manajemen Retail Modern, Pendekatan Kategori Manajemen dan Supply Chain Manajemen Penerbit. Yang ketiga, Sopiah dan Sihabuddin 2008, Manajemen Bisnis Retail 1 Yogyakarta, Andi. 4. M. Taufik Amir 2005, Manajemen Retail PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Nomor 5. Sugiarta I. Nyoman 2011, Panduan Praktis dan Strategi Retail Consumer Goods, Penerbit Expos Jakarta Selatan. 6. Hendri Ma'ruf 2005, Pemasaran Retail PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 7. Larry D. Redinburg 2004, Retailing Management. Selanjutnya nomor 8, Diah Cahyani dengan kawan-kawan, Manajemen Retail Strategi dan Transformasi, Februari 2025, Takara Innovation Labs, Kota Padang, Sumatera Barat, cetakan pertama Februari 2025. Penilaian: 1. Partisipasi aktif mahasiswa 20%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%. Sesi selanjutnya, izinkan saya menyampaikan video pembelajaran manajemen retail. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kali ini kita kuliah yang keempat dengan pokok bahasan manajemen SDM atau sumber daya manusia dalam bisnis retail. Namun sebelum kuliah dimulai, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Manajemen sumber daya manusia dalam bisnis
retail mutlak diperlukan. Karena apa? Bisnis retail di era globalisasi atau di era digitalisasi saat ini dibutuhkan manusia-manusia yang berkualitas, yang berkompeten. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia, fisik, keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Bahkan sering diartikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Apa saja yang direncanakan dalam bisnis retail? Yaitu jenis usaha yang akan dilakukan. Misalkan mau buka usaha sebuah toko retail apa? Harus jelas, harus direncanakan terlebih dahulu. Misalkan mau buka toko baju atau mau buka retail bahan kebutuhan rumah tangga atau mau buka retail kebutuhan kantor dan sebagainya. Kemudian konsepnya bagaimana? Sebuah retail perlu adanya konsep. Konsep retail ini dalam bentuk apa? Apakah berupa swalayan ataukah yang retail tradisional ataukah retail modern? Ya, jadi konsepnya perlu ditentukan dulu. Yang tidak kalah penting adalah lokasinya di mana. Lokasi juga perlu dibutuhkan di dalam retail kalau sebuah usaha ingin berhasil. Misalkan lokasinya itu di tengah-tengah perumahan ataukah di pinggir jalan raya ataukah di pojok yang diinginkan. Jadi sebelum mendirikan sebuah retail, sebelum membuka usaha retail, hal yang perlu diperhatikan yang menjadi pemikiran adalah lokasi. Ya, di mana yang lainnya juga selain lokasi juga jumlah karyawan berapa. Jadi tadi ada yang konsepnya, kemudian lokasinya yang perlu dipikirkan, kemudian jumlah karyawan. Jumlah karyawan juga perlu menjadi pemikiran. Kira-kira butuh karyawan berapa? 2 orang, 5 orang, 3 orang, 10 orang atau berapa? Begitu ya. Yang terakhir, tentukan waktunya juga yang menjadi pemikiran. Kira-kira waktu buka retail ini nanti pagi hari, misalkan jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Atau jam 8 atau jam 7 pagi sampai jam 1 kemudian istirahat, buka lagi jam 2 atau jam 5 buka lagi, silakan, tapi harus dengan konsekuen, tentukan juga waktunya. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan menjadi penggerak utama dalam suatu organisasi atau perusahaan, membawa daya pikir dan fisik mereka untuk mencapai tujuan bersama. SDM mencakup seluruh karyawan dari berbagai level, mulai dari staf hingga manajemen puncak, dan merupakan aset terpenting yang perlu dikelola, dilatih, dan dikembangkan agar perusahaan retail utamanya dapat berkembang dan bersaing secara efektif, terutama di era teknologi yang kompetitif. Nah, untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan, perlu adanya strategi, diantaranya dengan cara A. Rekrutmen dan seleksi dalam retail. Karena apa? Perlu dengan seleksi, karena perubahan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap rekrutmen dan seleksi. Retail adalah proses penting untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Apa sih kompeten itu? Kompeten adalah, barangkali ada yang bisa menjawab, siapa? Apa kompeten itu? Siapa Mas? Sebutkan namanya siapa? Oh, Mas Bagus ya. Tolong, apa Mas kompeten itu Mas? Ya, artinya mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan bisnis di era sekarang yang serba digital,
yaitu mengerti tentang teknologi, perilaku terhadap pelanggan, strategi pemasaran, sistem informasi dan jaringan manajemen persediaan dalam bisnis. Ya, karena di era digitalisasi itu, tenaga kerja, karyawan harus mempunyai SDM yang kompeten ya Mas Bagus ya. Ya. Berarti karena ini sebuah tantangan di era digitalisasi, harus mengerti apa itu teknologi, apa itu digital. Saat ini orang berjualan kan tidak seperti dulu di retail tradisional, orang datang kemudian melihat-lihat barang. Kalau retail modern kan bisa jualan online melalui misalkan apa saja Mas? Ada bisa membantu? Kalau penjualan online apa saja? Monggo yang ingin membantu barangkali. Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, ya harus mengerti itu semua ya. Dan lagi apalagi orang belanja juga tidak harus pakai uang, ya kan? Pakai misalkan apa? Pakai apa? QRIS, apalagi? Dompet digital, ya. Apalagi? Banyak ya, itulah perkembangan teknologi, ya. Saya lanjutkan, rekrutmen dan seleksi dalam retail adalah proses penting untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten, yang sudah disampaikan oleh Mas Bagus tadi ya. Satu contoh ya, kalau di Indonesia, perusahaan seperti Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Shopee, dan Map Group juga menerapkan sistem digital untuk seleksi dan pelatihan. Kira-kira kalau sebuah perusahaan itu diadakan pelatihan dan seleksi, setuju enggak? Setuju? Setuju? Sini setuju enggak? Setuju. Ya. Karena apa? Itu akan menambah seseorang semakin pintar ya, semakin siap menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi ya. Yang poin B, pemenuhan SDM yang handal. Pemenuhan SDM yang handal merupakan salah satu tantangan utama dalam bisnis retail. Berarti seperti yang tadi, karena perubahan kebutuhan pasar dan teknologi juga mendorong perubahan retail untuk mengembangkan program pelatihan berkelanjutan. Nah, kalau pelatihan berkelanjutan berarti kan misalkan sekarang pelatihan, nanti kalau suatu saat ada ilmu baru perlu ada pelatihan lagi. Ya enggak? Perlu enggak? Kalau ada ilmu baru perlu pelatihan lagi. Perlu ya? Ya. Biar tambah apa? Karyawannya tambah pinter. Selanjutnya adalah faktor yang diperhatikan meliputi keterampilan layanan pelanggan, fleksibilitas waktu kerja, dan kemampuan bekerja dalam tim. Kemampuan bekerja dalam tim, ya. Keterampilan layanan pelanggan. Karena apa? Pelanggan saat ini banyak maunya. Misalkan ingin beli, awalnya sih ingin beli baju warna merah. Ternyata yang ada di situ hanya warna biru atau kuning. Nah, sebagai seorang karyawan retail atau pemilik retail harus bisa menyampaikan kepada pelanggan agar pelanggan bisa tertarik dengan warna baju yang ada. Ya enggak? Ya, fleksibilitas waktu. Kalaupun misalkan pemilik retail sudah menentukan buka jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau misalkan ada pelanggan datang kok pas waktu sudah tutup, kira-kira masih dilayani apa tidak? Kira-kira masih dilayani apa tidak? Kalau sudah tutup fleksibilitas waktu? Tidak dilayani. Kenapa? Waktu sudah tutup. Oh, begitu ya. Perubahan dalam pengelolaan strategi SDM dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Sudah. IKEA misalkan menerapkan kebijakan inklusif dalam rekrutmen untuk memastikan presentasi yang adil dan berbagai kelompok sosial. Nah, selanjutnya adalah strategi pelatihan dan pengembangan. Yang perlu diperhatikan dalam strategi pelatihan dan pengembangan adalah 1, mengembangkan soft skill. Ya, mengembangkan soft skill. Kenapa? Seseorang di sini yang dibutuhkan adalah soft skill-nya. Bisa enggak bekerja di situ? Bisa enggak menghadapi tantangan? Bisa enggak melayani pembeli? Ya, itu yang perlu diperhatikan.
Yang kedua adalah latihan komunikasi. Tidak semua orang bisa komunikasi dengan baik dan benar. Kadang-kadang kita misalkan ya ada masalah, harus bisa harus bisa memilih ini kita bicara dengan siapa. Ya, komunikasi harus tetap baik. Jangan sampai ketika kita menghadapi seorang pelanggan dengan cara emosi. Bagaimanapun juga pelanggan adalah pembeli adalah raja ya. Jadi latihan komunikasi yang baik begitu ya. Yang ketiga, bekerja dalam tim. Karena sebuah retail ini ada beberapa pos pekerjaan yang harus ditangani, tidak sendirian. Jadi harus bisa bekerja dalam tim. Misalkan di dalam bagian gudang, bagian penataan barang, kemudian sampai ke kasir, harus ada komunikasi dalam tim. Yang keempat adalah kelola waktu dan belajar dari pengalaman. Singkat saja, dari sekian permasalahan tadi, apakah kira-kira kalian mengerti apa yang saya sampaikan tadi? Apakah masih ada yang perlu bertanya? Agustin, silakan bertanya, Mbak Agustin, kalau mau bertanya. Apa? Faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam retail? Nah, faktor-faktor yang perlu diperhatikan meliputi, saya ulangi ya, keterampilan layanan pelanggan, ya, keterampilan layanan pelanggan, kemudian fleksibilitas, waktu kerja dan kemampuan bekerja dalam tim. Sudah mengerti Mbak Agustin yang saya sampaikan? Oke, terima kasih. Saya coba untuk bertanya kepada satu orang. Winda Ayu saja sudah. Winda Ayu, apa yang perlu direncanakan kira-kira dalam sebuah retail? Oke, itu jawaban Mbak Winda. Bisa difahami semuanya? Nah, untuk selanjutnya ada sedikit diskusi. Silakan didiskusikan dengan kelompok Anda. Kelompok 1, saya beri pertanyaan, faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam retail? Kelompok 2, untuk memenuhi SDM yang handal, bagaimana caranya? Kelompok 3, apakah ada tips mengelola sumber daya manusia yang efektif? Saya beri waktu 5 menit. Sudah, maju. Silakan maju ke depan. Dua orang yang mewakili. 2 orang. Kelompok berapa ini? Iya, silakan disampaikan. Dengan cara melakukan rekrutmen dan seleksi, kemudian melakukan 1, program pelatihan berkelanjutan, yang kedua meningkatkan keterlibatan karyawan, yang ketiga manajemen kinerja yang efektif, yang keempat penerapan teknologi digital, yang kelima pengembangan kepemimpinan, yang keenam menciptakan budaya inovasi, yang ketujuh fleksibilitas kerja, yang ke-8 program pengadaan dan pembukuan. Demikian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya silakan maju. Barangkali Mas Arjun menyampaikan hasil diskusi. Apakah Anda mengelola sumber daya manusia yang efektif? Bagaimana caranya? Jawab, ada 1, berani bertanggung jawab, 2, dapat dipercaya, 3, mampu memahami dan prestasikan keinginan atasan, atau 3, sekedar mengikuti atasan, tetapi memiliki pemikiran yang kreatif, berpandangan yang luas ke depan, memiliki ambisi serta tanggap terhadap kreativitas. atas
Ditutup. Demikian hasil diskusi kelompok berapa itu? Kelompok 3 ya? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1? Sudah. Ya, silakan kelompok 1 dibuka dulu. Hasil dari diskusi kami yaitu faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam riset. Yang pertama, keterampilan layanan pelanggan, meliputi kemampuan melayani, komunikasi, dan menangani keluhan pelanggan dengan baik. Yang kedua, fleksibilitas waktu kerja, meliputi kesiapan bekerja dengan sistem shift, akhir pekan, dan jam operasional kerja. Yang ketiga, kemampuan bekerja dengan shift, meliputi mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan rekan kerja untuk kelancaran operasional toko. Contohnya bisa global, menggunakan sistem teknologi, menggunakan platform digital untuk mencari dan Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itulah hasil diskusi dari teman-teman kalian. Sekarang akan saya simpulkan kesimpulannya bahwa manajemen SDM adalah bisnis retail yang memiliki peran vital dalam menciptakan pelayanan yang unggul dan efisiensi operasional. SDM yang handal mendukung pencapaian target penjualan, menjaga kepuasan pelanggan, serta membangun loyalitas konsumen. Oleh karena itu, proses manajemen SDM mulai dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan, hingga retensi harus dirancang secara strategis dan berkelanjutan agar bisnis retail dapat bersaing secara optimal di pasar yang dinamis. Demikian kuliah untuk kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.